بأن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شق لنا. دينك بحر من آمال شق لجميع الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا بالخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا بالخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يرفعها أجمل إحساس، ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، تنهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا بالخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. أوامره تهدينا وتنادينا بالخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang, angkatan ketiga tahun 2023, melaksanakan PPL pada SMA Darul Furqon Kota Bima tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua, gak ada yang sakit. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Sekarang Ibu mau mengabsen. Apa ada yang hadir apa tidak hari ini? Hadir semua apa bagaimana? Ada 3 orang yang tidak hadir. Ada 3 orang yang tidak hadir. Siapa aja yang tidak hadir? Ada Ahmad, Buya, dan Gazi. Sama Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca pantun dulu supaya kita semangat. Coba kita sama-sama membacakan pantun. Ya, mulai.
sakti. Kedua kota di Jepang saat itu hancur lebur dan membuat mental Jepang anjlok. Hal itu kemudian mengakibatkan Jepang menyerah kepada pasukan sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang Adapun proklamasi kemerdekaan itu memiliki latar belakang kekalahan Jepang. Terus poin pertamanya, memahami latar belakang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua di wilayah Asia Pasifik yang mengarah pembentukan kembali Jepang pasca perang. Itu poin pertama atau materi pertama yang kita bahas hari ini. Mungkin sampai di situ saja penjelasan singkat materi pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon kepada anak-anak untuk membentuk kelompok diskusi. Sekarang kita melakukan diskusi dari materi-materi yang Ibu sampaikan tadi. Ya, Bu. Untuk kelompok diskusinya, ya, Ibu akan membagi sendiri kelompok diskusinya. Coba dengarkan namanya di sini ya. Untuk kelompok 1, untuk ketuanya Ibu yang pilih atau pilih sendiri? Pilih Sendiri. Silakan kalian memilih sendiri untuk ketuanya, wakil dan anggota. Mana kelompok 1? Kita Ibu. Iya. Kelompok 1. Ini ada materi dan LKPD-nya. Iya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2, Ibu bagikan LKPD sama materinya. Kelompok 3, kita guru. Oh iya, kelompok 3. Dilihat baik-baik. Kelompok 4, ini Ibu. Iya. Diperiksa ada materi dan ada LKPD. Kalian harus kerja ya, kompak. Ada yang sudah selesai?
kami mendapatkan materi dengan materinya pentingnya pertempuran dalam konteks perang sama kekalahan Jepang di Pasifik. Kami lanjut untuk menjelaskan isi dari pentingnya pertempuran dalam konteks perang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang lain mendengarkan. Pentingnya pertempuran dalam konteks perang. Pertempuran adalah inti dari perang, menjadi panggung di mana kekuatan bersaing untuk mencapai tujuan strategis dan taktik mereka. Pertempuran ini memiliki peran penting dalam perang dan membentuk arah dan hasil akhir konflik. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa aspek fungsi yang menunjukkan betapa pentingnya pertempuran dalam konteks perang. Kekalahan Jepang di Pasifik. Latar belakang Perang Dunia Kedua di teater Pasifik adalah konflik militer antara sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Kekaisaran Jepang. Salah satu poin kunci dalam teater ini adalah serangkaian kekalahan Jepang yang akhirnya mengembalikan keadaan. Sekian dan terima kasih. Insya Allah kita siap menerima pertanyaan. Yang tidak siap yaitu menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Ya. Tadi adalah isi-isi dari materi yang kami dapatkan. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada teman-teman yang ingin bertanya. Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan peran penting pertempuran dalam konteks perang? Atau ada teman yang lain yang ingin menanggapi? Ya, mungkin kelompok lain bisa menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Saya dari kelompok 4 ingin menanggapi soal dari pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan peran penting pertempuran dalam konteks perang? Pertempuran adalah konfrontasi bersenjata antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Peran penting pertempuran dalam konteks perang melibatkan penentuan kekuatan relatif, mempengaruhi strategi, dan memainkan peran kunci dalam menentukan hasil konflik. Bagaimana yang lain? Jawabannya udah jelas. Masih ada yang ingin bertanya? Kami ingin mempertanyakan tentang materi yang kedua tadi. Apa sih yang menjadi pemicu utama perang Pasifik dan kekalahannya? Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi?
ada, izinkan kami yang menjawabnya. Apa yang menjadi pemicu utama Perang Pasifik? Itu yang ditanyakan oleh kelompok 1. Kami akan menjawab. Serangan mendadak Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 menjadi pemicu utama Perang Pasifik. Kekalahan Jepang di Pasifik disebabkan oleh serangkaian pertempuran kunci dan tekanan militer yang diberikan oleh sekutu. Jawabannya sangat bagus. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sudah. Sudah cukup. Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, izinkan kami untuk mengakhiri presentasi ini. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok. Mana lagi yang mau maju? Ya, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Selanjutnya kami akan memasuki penjelasan materi kami pada hari ini. Adapun materi kami pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, latar belakang kekalahan Jepang, dan yang kedua, ada Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Materi pertama ini akan dijelaskan secara terperinci oleh pemateri kami yang pertama. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Dengan materi yang pertama yaitu latar belakang kekalahan Jepang. Di sini ada 6 poin penting, yaitu yang pertama, ekonomi yang terbatas. Jepang menghadapi keterbatasan sumber daya alam dan energi. Selanjutnya materi yang kedua yaitu Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik yang akan dibacakan oleh pemateri kedua. Kepada dipersilakan. Pemateri kedua yaitu Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik, yaitu ada 8 poin. 1. Latar belakang. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik dimulai pada tahun 1937 ketika Jepang menyerang Tiongkok dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Tiongkok Jepang Kedua. Konflik ini kemudian berkembang menjadi bagian dari Perang Dunia Kedua secara keseluruhan ketika Jerman menyerbu Polandia pada tahun 1939, memicu reaksi dari sekutu. Poin kedua.
Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami, insya Allah akan kami jawab. Dan apabila ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan ataupun ingin menanggapi tentang presentasi kami, dipersilakan. Ya, kelompok 2 yang bertanya tentang apa? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang menjadi pemicu utama keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua? Mohon diulangi pertanyaannya. Apa yang menjadi pemicu utama keterlibatan Jepang dan Perang Dunia Kedua dalam Perang Dunia Kedua? Apa yang menjadi pemicu utama? Ya. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Saya mohon izin untuk berdiskusi dulu sebentar Oh, dengan iya, iya. kelompok kami. Mohon izin, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pemicu utama keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua adalah ambisi imperialistik untuk memperluas wilayah kekaisaran mereka di Asia dan Pasifik. Serangan Jepang terhadap Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 menjadi pemicu langsung bagi keterlibatan Amerika Serikat dalam perang. Apakah sudah cukup? Yes. Ya. Apakah ada dari teman-teman yang lain ingin memberikan pertanyaan? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, sebutkan beberapa wilayah strategis yang berhasil dikuasai oleh Jepang di awal Perang Dunia II di Pasifik. Bagaimana mungkin ada kelompok lain? Bagaimana? Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Pertanyaan dari kelompok Bisa 3. diulang. Atau pertanyaan yang Iya. belum jelas? Bisa diulang. Diulangi katanya pertanyaannya. Sebutkan beberapa wilayah strategis yang berhasil dikuasai oleh Jepang di awal Perang Dunia II di Pasifik. Ya, mungkin ada kelompok lain yang bisa memberi tanggapan atau jawaban untuk pertanyaan dari kelompok 3. Kita ada yang mau menanggapi. Tadi kelompok 1 yang duluan, jadi kelompok 1 dipersilakan. Beberapa wilayah, saya dari kelompok 2 ingin memberi tanggapan dari pertanyaan kelompok 3. Beberapa wilayah strategis yang berhasil dikuasai oleh Jepang di awal Perang Dunia Kedua di Pasifik antara lain Filipina, Malaya, Singapura, dan Hindia Belanda. Bagaimana kelompok mana yang bertanya tadi? Kelompok 3. Bagaimana? Jawabannya cukup. Cukup. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin dari kelompok 4 mau bertanya? Sudah cukup. Sebelum kami menutup presentasi ini, kami akan memberikan kesimpulan dari materi diskusi kami. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua dapat dipahami sebagai hasil dari kombinasi tekanan militer, keterbatasan sumber daya, isolasi ekonomi, dan ketidakmampuan untuk bersaing dalam industri perang dengan kekuatan sekutu, terutama Amerika Serikat. Serangkaian pertempuran dan kompani militer bersama dengan sanksi ekonomi yang merugikan memaksa Jepang untuk menyerah pada Agustus 1445. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki menjadi faktor pemicu dalam memaksa Jepang menyerah terhadap sekutu
kelompok kami. Apakah ada yang ingin menambah? Sudah cukup. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku dari kelompok kami. Kami akan menutup presentasi kami dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses diskusi kita sudah selesai, presentasi sudah selesai. Sekarang anak-anak kembali ke bangku masing-masing. Ya, sekarang masih ada soal individu yang akan kalian jawab, ya? Iya. Bukan. Kalian kerjakan per individu. Ini ada. Sekarang Ibu mau bertanya, dari semua materi yang kalian bahas tadi, Ibu mau menanyakan kepada kalian, dan bagaimana peran berbagai kelompok dalam proklamasi kemerdekaan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, coba Saskia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia melibatkan beberapa tokoh di dalamnya. Masing-masing dari tokoh tersebut juga memiliki peranan penting. Salah satunya yaitu Latif, Hendraningrat, dan Suhut. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebagai pengibar bendera merah putih. Selain mereka, berikut tokoh-tokoh lain yang juga berjasa pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widodiningrat, Ahmad Soebarjo, dan golongan-golongan muda. Ya, seperti itu. Terima kasih kepada Saskia yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Dengan berakhirnya materi itu, tapi Ibu mau menanyakan kepada kalian, bagaimana dengan materi yang Ibu ajarkan hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Kalian? Iya. Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, kita berdoa dulu. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin kita. Untuk siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buah-buahan dan sayur-sayuran. Sekarang kita